mengagungkannya, menyucikannya dan meninggikannya, karena Allah memang maha terpuji dan kita pun ingin di sisinya dipuji, karena memuji yang maha terpuji tersebut. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak, karunia-Nya tak terbilang dan tak terkira. Oleh sebab itu tak boleh henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima dan dibalasnya dengan sebanyak-banyak balasannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga jasanya kepada kita sungguh banyak. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita jauhi dan tinggalkan, pasti di situ ada kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak? Karena salah satu dari dua syarat diterima amal kita adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam kita sentiasa mencintainya, sentiasa setia kepadanya, dan berharap pula mendapatkan syafaatnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan 2 pekan yang lalu, Ustaz, ya, hadis yang ke-111 atau 17 dalam bab ini, karena waktu itu kalau tidak salah ada makanan, jadi tidak boleh panjang-panjang, maka kita ulang kembali sedikit, mungkin lebih rinci, walaupun hadisnya panjang juga. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi dari Ilahi, dari Allah tabaraka wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat ya ibadi sebanyak 10 kali. Diulang-ulangnya, padahal di awal saja sekali dah cukup. Ini dalam bahasa Arab, dalam balaghah, para ulama menyebutkannya sepertinya Allah yatawaddad wa yatahabbabu ilaina. Allah nak tunjukkan cintanya dan sayangnya kepada kita. Wahai hamba-hambaku. Kalau abang selalu bilang sama wahai istriku, mari duduk di sini. Wahai sayangku, wahai buah hatiku. Diulang-ulang terus, senang tak dia? Itu tandanya apa? Sana sayang. Jadi uslub ini dalam ilmu balaghah disebut sebagai tawaddud wa tahabbub Allah Subhanahu wa taala. Ini berguna kaum muslimin dan muslimat agar yang mendengar, ya kita sebagai hamba, semakin bersemangat. Ya, daripada dipanggil woi, gitu kan? Enggak. Wahai hamba-hambaku. Kalian ini hamba-hambaku. Nah, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, 10 kali di dalam hadis ini. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman. Allah tak pernah zalim. Allah dengan hambanya pada 2 martabat saja, menghukum dengan adil atau memberi kebaikan
berlebih. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada mengurangi hak, apalagi menghalangi hak. Tidak ada mengurangi, apalagi menghalangi. Allah SWT berdosa kita satu, berbuat buruk satu, dosanya satu. Bila kita batalkan, sudah diniatkan dibatalkan, dapat kebaikan, bukan dosa yang dituliskan. Kalau kita kan, walau asal sudah tekad sekali, langsung harus dibayar sih. Ya nah, Allah SWT hapus. Bahkan dianggap kita berbuat baik. Tapi jangan pula berniat buat buruknya supaya dapat nanti telanjur di. Enggak. Sebab apa? Sebab berniat baik. Niat baik lebih baik. Sebab apa? Niat baik baru niat sudah dapat satu otomatis. Dibatalkan pun sudah dapat pahala satu. Kalau diteruskan dapat 10. Jadi Allah SWT tidak zalim. Hanya apa? Hanya menghukum dengan adil atau memberi dengan berlebih. Memberi balasan yang berlebih. Nanti di ujung akan Allah sebutkan innama hiya a'malukum. Amalan-amalan kalian semuanya, hasil itu amalan kalian. Ushsiha lakum. Allah sebab itu fala tadzalamu. Saya sebenarnya kalau mau bisa lebih berbuat zalim, karena Allah tak ada yang menghalangi sedikit pun. Kalian kekuasaan kalian terbatas, masa zalim juga kalian? Allah yang menciptakan, tak mau berbuat zalim, kalian berbuat zalim, jangan. Buat zalim itu antara sesama tersimpul pada 3 hal. Yang pertama pada darah, yang kedua pada harta, dan yang ketiga pada kehormatan. Harta, darah, dan kehormatan. Itu pada umumnya kezaliman di antara kita. Darah kadang ditumpahkan sampai menghilangkan nyawa, dan itu lebih dahsyat. Atau mengurangi, itu dengan melukai, itu juga dosa besar. Bahkan sudah sebutkan pertemuan ini, mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulang orang hidup. Mematikan satu jiwa dosanya seperti membunuh semua umat manusia. Begitu Nabi, begitu Allah SWT dan Nabi SAW mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat-sangat berat. Seperti yang sudah kita semalam, di hari Arafah, di hari puncaknya haji, di tanah suci, di bulan suci, di amalan suci, Nabi katakan, ayyaumin hadha, hari apa ini? Mereka nak jawab. Nabi SAW jawab, hadha yaumun haram. Wa yushahrin hadha, bulan apa ini? Di bulan haji, syahrun haram. Wa yubaladin hadha, ini tempat negeri apa ini? Qala baladun haram. Lalu Nabi katakan, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah antara kalian, harta antara kalian, dan kehormatan haram seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, dan seperti haramnya negeri ini. Diumumkan di tempat yang khalayak ramai, perkumpulan teramai waktu itu yang dihadiri oleh jemaah haji. Lebih dari 100.000 jemaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini kala Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu fala tadzalamu.
Dan lebih parah lagi bila hamba menzalimi Rabbnya. Ya, yang kene menzalimi yang godang. Ya, ibarat bermotor ambil jalan dam teruk dia. Kene pun menzalimi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bil munasabah, semalam ada yang bertanya, apa hukumnya Ustaz jalan buka tutup? Ya, jalan buka tutup. Terus ada yang menerobos. Akhirnya macet yang awalnya hanya setengah jam menjadi 6 jam. Kata untung dan nak koniri. Tapi ada kawan dari jam berapa semalam? Jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gara-gara banyak yang menerobos, tidak tahan menunggu di belakang. Padahal kalau dia tunggu di belakang, insya Allah di setengah jam atau terurai. Ini dia tidak bisa, orang lain terhalang. Sudahlah dia menzalimi dirinya, menzalimi orang lain. Di antara yang terhalang itu mungkin ada orang sakit yang nak pergi berobat, atau anak sekolah yang nak mengejar jadwal, atau orang nak akad nikah. Terpaksa dibatalkan sebulan lagi. Hah? Berapa banyak yang terzalimi kaum muslimin muslimat dan rahmati Allah. Makanya yang seperti ini kita perlu, mungkin saya nasihatin baca kitab Al-Inarah fi Adabi Rukubi Sayyara. Ya, adab mengendarai kendaraan. Kan zalim itu Syekh. Kan tidak jalan kita. Diambil, akhirnya diri sendiri terzalimi, orang lain terzalimi, dan berapa banyak. Cuma pertanyaan, boleh tidak kami doakan keburukan Ustaz? Ya, orang terzalimi pasti yang sakit hati. Orang sakit hati, apa yang keluar? Tidak usah orang lain, amak sendiri sakit hati sama anak, mati lang cepatnya. Kan gitu? Sudah itu pun nangis, mati anak. Ya sudah, doang mati capek. Makanya ibu-ibu hati-hati, kalau kan marah, tidak usah bicara banyak. Ya, kalau kan marah, tidak usah bicara banyak, diam aja, pakai lakban mulut tuh pagi-pagi itu. Ibu-ibu kadang-kadang pagi-pagi itu senang sekali gitu, semangat kan. Anak lambat pula nak pergi sekolah kan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Jangan zalimi harta orang, jangan zalimi kehormatan orang, apalagi menzalimi jiwa orang. Ini kalau dipanjangkan, panjang pembahasannya. Ya. Sebab banyak cabang-cabangnya, riba, namimah, menghasud, hasad, dengki dan sebagainya. Lihat kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ketika melarang orang riba. Riba itu dimulai dari mana? Asalnya dari buruk sangka. Kalau mulai buruk sangka, curiga kan, akhirnya memata-matai. Kalau sudah dimata-matai, dapat informasi. Palit tak palit urusan nanti. Yang jelas lah dapat bahan baboka rapat tertutup atau rapat terbuka. Ada satu saya dapat. Yang bilang saya dapat kemarin 2, ini bilang 3. Akhirnya jadilah majlis riba. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Bermula dari buruk sangka. Setelah itu wala tahassasu. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan ngintip-ngintip. Sebab itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah ngintip-ngintip, pasti akan berujung riba. Sebab orang kalau nak riba, ngapain ngintip? Kalau dia terang-terangan, tak akan riba dia.
Orang kalau sudah terang-terangan, Ustaz atau Bang, abang salah, tidak ada gibah kan? Tapi kalau seandainya dia ngintip, dapat lari ke majelis lain, akhirnya jadi pembisik yang membuat busuk. Ini pembisik ini sering bikin, yang mampu pembisik sering selalu bisikan-bisikan busuk. Oleh sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah dari waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata manusia ada juga pembisik seperti syaitan. Ada. Kalau sudah pembisik pasti pembusuk banyak. Oleh sebab itu jangan suka jadi pembisik. Jadilah penasihat boleh, tapi pembisik jangan. Beda penasihat sama pembisik. Pembisik musuh-musuh biasanya tuh. Kalau penasihat pasti yang baik, yang baik-baik. Jadi jadilah penasihat, jangan jadi pembisik. Pembisik selalu bikin masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi jadi peribut, jadi buzzer. Nah, ini lebih bahaya nih. Bukan busuk lagi. Auzubillah. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Allah berkata, ya ibadi kullukum dhallun. Semua kalian ini tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hidayah secara umum dibagi oleh ulama kepada dua, hidayatul irsyadi wad dalalah wa hidayatut taufiq, hidayatut taufiq wal ittiba. Kalau hidayatul irsyad wad dalalah Allah wajibkan atas dirinya. Allah berjanji tidak akan mengazab hambanya sampai dia utus rasul untuk memberitahukan, untuk menunjukkan. Inna alaina lal huda, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya wajib bagi kami. Siapa yang wajibkan? Allah sendiri atas dirinya, bahwasanya mesti dia berikan hidayah, yaitu ad-dalalah wal irsyad. Dia tunjukkan, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan baginya dua jalan yang mendaki, yaitu jalan hidayah dan jalan riwayah, jalan sesat, jalan petunjuk dan jalan sesat. Ini Allah tunjukkan. Kalau tidak, Allah nanti zalim. Tidak ditunjukkan, tiba-tiba dihukum. Tidak. Allah sudah tunjukkan. Allah sudah tunjukkan. Setelah itu, faman sya'a falyu'min. Siapa yang ingin, silakan beriman. Wa man sya'a falyakfur. Yang ingin, kafir. Ini bukan pilihan. Ini ancaman ini. Pilihan, ini bukan pilihan. Ini ancaman bagi yang kafir. Karena orang kafir itu akan yang mukmin Allah berikan surga balasan, yang kafir Allah siapkan neraka sebagai siksaan. Allah tunjukkan itu. Siapa yang beriman masuk surga, siapa yang kafir masuk neraka. Yang beriman sekalipun sebesar biji sawi, tapi akan masuk surga selama tidak ada syirik dalam hatinya. Dan nikmat orang yang terakhir masuk surga saja, kaum muslimin, ya, bikin orang-orang penguasa-penguasa dunia ini akan iri. Sebab apa? Yang terakhir masuk surga itu setelah dibersihkan dari kerak neraka, dengan disiksa di neraka yang tak berapa lama, sehari 1000 tahun, 2 hari 2000 tahun. Ya, kalau bisa tidak usah mampir, Ustaz. Usahakan kalau bisa tanpa hisab. Oleh sebab itu selalulah nempel ke Nabi SAW.
So kalau terlalu jauh nanti dari Nabi, katanya mau dapat syafaat, tapi jauh-jauh dari Nabi, pasti panggil tak katanya orang semantum nanti. Mana sih dasman tadi? Tapi kalau makanya nempel selalu dengan Nabi, jangan jauh-jauh. Ya sih, paham maknanya? Hah? Ikutnya tahu ke mana apa ya? Cak cuma doang. Wang ikut tahu you Nabinya. Cak lah. Mengikut wang elok doang, ikut wang elok. Ini kan mau ikut wang elok, tak jual elok gini wang dah. Ikan begitu? Hah? Iya, orang-orang munafik zaman Nabi cuma anda. Tualah ikut lagi Muhammad nak pergi makan dunia. Siapa nak pergi makan? Makanya ketika mereka selalu bilang jen bejo infak ke Nabi dunia. So kalau kalian berinfak nang makan, tapi kalau dah berinfak pasti bagi paynya nanti. Seperti kaum munafikin sekarang, badana dakwah, kalau tak badana tak ada dakwahnya. Ya sih? Yahudi londa ni. Yahudi londa ni, auzubillah. Subhanallah. Nama cerita macam itu, ini kau juga sama je Yahudi. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat yang negara yang menyebut itu tu ada kerjasama resmi Israel dengan negaranya. Sedangkan yang dituduh tidak ada kerjasama resmi. Tiba-tiba aliran dana dari Yahudi. Banyak yang cayur. Tak kicau dengan tarang. Itu di mana lalu dana? Kerjasama saja tidak ada diplomatik. Tiba-tiba Yahudi mendanai dakwah Wahabinya. Banyak yang cayur itu, subhanallah. Lepas ayahnya boleh kaum muslimin dan sangla ada kerjasama payahnya dan masuk, yaitu misalnya antara Indonesia dengan Israel ada kerjasama berapa? Tidak ada, alhamdulillah resmi ya, tidak ada, alhamdulillah. Antara Arab Saudi dengan Indonesia ada kerjasama, ada. Sanang budana kamai, sanang dan coba kita tangkap oleh jelas sampai sanang dah ada. Mana mudah nak kami tak tu. Payah harus ada izin ini dan itu. Ada Kemenkum Hukum HAM, harus kerjasama G2G. Sampai kalau ada dana misalnya dapat tu membangun masjid Taubah misalnya, kalau dia 50 juta bukan mudah untuk dapatnya, tidak mudah untuk bawanya. Tapi kalau ada bisa sombong, tidak masalah aman. Kalau ada, nah lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai kenapa tadi? Saya? Nah, masalah apa tadi? Hah? Nempel selalu ke Nabi SAW. Jangan asik dengan bikin kreasi sendiri di jalan. Jangan masuk gang. Jalan lurus terus sama Nabi SAW. Walaupun banyak bawa aksitan jendulin, jangan pedulikan, karena kita ingin dapat hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kullukum ad-dalalah itu menurut para ulama ada dua. Satu, karena tidak tahu sama sekali jalan yang benar. Tidak tahu sama sekali jalan yang benar. Tak beres, lalu tetap juga berjalan, sesat dia. Dia tak berilmu, tetap juga beramal, sesat dia. Itu yang pertama. Seperti Nasara, mereka tak tahu jalan kebenaran sampai datang Nabi Muhammad SAW, sehingga tersesat jalan. Dan ada orang yang tahu jalan kebenaran, dah tahu, tapi tidak mau mengikutinya. Seperti Yahudi, tahu dia jalan itu, tapi dia tak mengikuti. Jadi dia awaklah sabuk. Awak banyak tentu jalan kebenaran, tapi tak mau mengikut. Nampak dia tentu tulis itunya membunuhmu nya. Kan jalannya lebih kuen? Tak. Tahu. Bahkan mereka dahulu tantun pada ini yang lainnya. Itu tahu. Iya.
Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tahu, tapi belum bisa mengikuti. Tahu bahwa wahyu itu di atas segalanya, tapi belum sanggup untuk meninggalkan pendapat dan logikanya. Terbelenggu oleh adat dan istiadatnya. Sebab kalau saya tinggalkan ini, saya akan dibelakangi. Kalau begitu, makanya Abu Talib tidak bahagia. Sebab apa? Dia lebih takut dibelakangi oleh kaumnya daripada dibelakangi oleh Rabbnya. Dia dalam saat dia bilang, andainya bukan karena takut dicaci dan dicela, pasti akan aku bahagiakan engkau Muhammad dengan mengucapkan syahadat. Tapi apa boleh buat? Risau dia, namanya dicoret dari daftar jahiliyah. Risau namanya dicoret dari daftar orang jahiliyah. Heraklius juga seperti itu. Dia sudah yakin dan percaya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dalam Bible, bahwa inilah yang orangnya persis sama nasab dan sifatnya. Tapi dia tidak berani dibelakangi oleh, padahal dia berada di puncak kekuasaan. Kaisar ada di atas kaisar lagi? Di atas presiden ada lagi? Ada ibu presiden. Kaum muslim dan muslimat. Jadi apa namanya, semacam anekdot ya, kalau presidennya laki-laki, perempuannya istrinya langsung jadi ibu presiden. Tapi kalau presidennya perempuan, suaminya tidak bisa jadi bapak presiden. Oleh sebab itu ya, cari presiden yang laki-laki, pria punya. Jadi apa sebab? Karena laki-laki kuat mengangkat perempuan, perempuan tak kuat mengangkat laki-laki. Ya dah. Jadi sampai ke Pak RT pun, bila bapaknya RT, ibunya langsung jadi ibu RT. Tapi kalau ibunya jadi RT, kasihan bapaknya. Tidak ada sebut Pak RT. Bisa? Makanya beruntunglah kalau kita dapat pimpinan laki-laki. Perempuan berkuasa langsung. Berkuasa dia. Allah musta'an. Kemana kita? Baiklah kaum muslimin. Jadi ada hidayah, orang tak tahu sama sekali, maka ini obatnya ditunjukkan. Ada orang yang tahu tapi tidak berani mengikuti, maka ini diberi semangat untuk mengikuti. Dia sudah tahu, cuman belum bersemangat atau belum kuat untuk kadang-kadang perlu dukungan-dukungan, perlu sentuhan-sentuhan dan sebagainya. Dan masing-masing dari kedua kelompok ini ada sesatnya. Sesat karena memang tidak berilmu sama sekali, atau tersesat dengan berilmu. Maka ada orang yang sesat ala ilmin, orang yang sesat berdasarkan ilmu. Kalau sudah berdasarkan ilmu, menyesatkan pula lagi itu. Ya sudahlah, sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itu Allah katakan fastahduni ahdikum. Oleh itu mintalah hidayah kepadaku. Minta itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah secara ringkas. Tidak bisa juga panjang nampaknya. Dah mulai ada peringatan, yaitu minta satu dengan bekerja, mengerjakan amal soleh. Jadi harus diusahakan hidayah itu. Yang kedua baru dengan berdoa. Makanya harus diusahakan. Salah satu usaha kita dapat hidayah, selalu beriman kepada apa yang Allah turunkan. Sebab orang yang beriman, Allah berikan hidayah kepadanya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kemudian senantiasa beramal saleh. Karena orang yang beramal saleh akan senantiasa diberikan hidayah. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah SWT. Orang yang mau bertaubat, Allah bimbing dengan hidayah.
Yang ketiga, selalu mencari dengan menuntut ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyan lahum subulana. Nah, bermujahadah dalam mendapatkan hidayah ini ada 4 tingkat. 1, belajar ilmu. 2, mengamalkannya. 3, mendakwakannya. 4, sabar atas segala kesulitan yang hadapi. Nuntut ilmu sulit, mengamalkannya lebih sulit, mendakwahkannya lebih sulit. Oleh Rasul perlu sabar dalam mendakwakan hal tersebut. Kalau mengamalkan memang sulit, tapi baru orang siap-siap cito lelain lo nak tunjuk kan. Tapi kalau sudah mulai didakwahkan, ada mulai ceritanya tidak lagi bisik-bisik, sudah mulai berisik. Iya, tadi bisik-bisik, sekarang berisik. Ya, itu hati-hati, bahaya. Oleh sebab itu perlu kesabaran dalam berdakwah tersebut. Sabar mengamalkan, sabar menyebarkan, sabar dalam menanggung resiko. Ya, karena yang namanya iman itu memerlukan pengorbanan dan ujian. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tawakal kepadanya, maka akan Allah berikan hidayah tersebut. Baik, nampaknya ada beranjak juga kaji. Baik, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan.
Ya Allah. Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Allah SWT mengulang kembali, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Seluruh kalian adalah lapar kecuali yang aku berikan makan. Allah yang memberi kita makan. Wa at'amakum min ju' allazi falya'buru rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan kita makan. Oleh sebab itu fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepadaku makan, aku pasti berikan. Artinya Allah SWT menjanjikan kaum muslimin bahwasanya kita cari makan itu bukan kepada yang lain, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang mengalirkan air-air. Coba lihat air turun, kalau sempat tanah ini tidak menyerap air yang tergenang di atas permukaan tanah, kalau terlalu lama airnya rusak air di permukaan. Maka Allah jadikan bumi tabla, menghisapnya, tersimpan dalam perut bumi, dan itu cukup untuk cadangan air keperluan umat manusia. Berapa banyak air yang kita perlukan setiap hari, apalagi orang Indonesia. Ya, kalau musim haji disebut oleh orang sana seperti ikan. Ya, seperti ikan. Ya, kalau hotel orang negara lain mungkin tambah airnya pagi dan petang aja. Tapi kalau orang Indonesia, orang baru habis 2 tank, dia sudah 20 tank. Ya, kayak dibilang kayak ikan orang Indonesia. Terus sebentar mandi. Allah musta'an. Nah, simpanan air yang begitu banyak dalam perut bumi, kalau seandainya tidak diserap ke bawah, maka dia akan rusak semua. Nah, Allah siapkan di bawah tanah. Makanya air yang diambil dari bawah tanah tersebut, siapa yang siapkan? Ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka. Oleh sebab itu mintalah kepadanya. Dia yang menumbuhkan, dia menghidupkan, dia yang beri rezeki. Nah, meminta kepada Allah itu dengan 2 cara juga. Satu, dengan berusaha melakukan yang syar'i, ya, beramal, bercocok tanam. Ya, bercocok tanam bukan hanya sembarang tanam. Lakukan, cari ilmunya, pelajari teorinya yang diajarkan oleh Allah SWT melalui ilmu uji coba. Kan asalnya uji coba. Ubi tanam ke tanah pojok setengah pasu, ya, iya, atau tanah labia. Tidak pernah nanam ubi. Tanya ke yang nanam ubi. Nah, lado di mana tanam pojok? Tidak jalur. Ya, jadi kau Artinya buat ya. Dia tanam. Jadi kaum muslimin diusahakan, diupayakan. Yang kedua, dengan meminta kepadanya. Walaupun kita sudah berusaha, tapi harus tetap meminta. Kenapa?
Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, meminta kepada Allah itu tanda kita tidak melupakannya. Sebab kalau tidak kita meminta kepadanya, Allah dengan mudah menjadikannya kering. Kalau syi'na la ja'alnahu hutama, kami jadikan dia ranting-ranting yang kering. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu ketika tuan-tuan masih ingat, kampung kita atau negeri kita ini dulu adalah produsen limau, ya, jeruk, Masya Allah. Tapi banyak orang tak salat dek jual limau, ya, sampai malam ke mamanannya ngambil suatu sebelum subuh bangkit lah main jual ke Medan, jual dulu. Sudah itu buat tampang doang ke beras tagi, akhirnya limau beras tagi lebih terkenal daripada limau gambar. Habis itu kena virus sehingga berapa lama, bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun tidak produksi lagi. Barangkali wallahu alam kita sering waktu itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa seperti kisah yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi itu. Orang yang punya kebun, nah, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah besok pagi-pagi kita petik, jangan sampai ada orang miskin yang tahu. Akhirnya ketika pagi sudah meranggas semuanya, sudah hangus. Jadi kaum muslimin dan muslimat, usahakan tapi jangan melupakan. Usahakan jangan melupakan. Karena kalau kita melupakan pemberi, kita akan lebih cepat melupakan hamba-hamba yang akan kita beri. Makanya orang kadang-kadang kedekut, tidak mau memberi zakat, tak dibayar, apalagi sedekah. Tapi ketika ada orang yang ya sepertiga untuk dikembangkan, sepertiga untuk dinafkah, sepertiga untuk disedekahkan, ternyata Allah yang suburkan, Allah yang berikan. Dan subhanallah, kita lihat sendiri kaum muslimin muslimat, orang-orang yang semakin banyak bersedekahnya, semakin subur tanamnya, semakin mekar usahanya. Oleh sebab itu minta kepada Allah, jangan belakangi Allah Taala. Kemudian wa kullukum ya ibadi, diulang lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautu. Semua kalian adalah telanjang kecuali yang aku berikan kain. Awak lahir semuanya tidak ada berbalut apa-apa. Kalau kambing lejol berselimut langsung kalau tu. Iya. Kambing lahir langsung ada selimutnya berbulu. Ya tak? Kalau kita enggak sama sekali. Ini tandanya kita sebenarnya lebih butuh kepada Allah SWT daripada dari kambing itu sebenarnya. Kita lebih butuh. Kambing lahir langsung bisa lari, bisa makan cakok langsung. Kan bisa cakok langsung. Nah, kalau kita enggak, kita melalui proses. Kita lebih butuh. Makanya Allah berikan rasa kasih sayang kepada manusia lebih daripada hewan tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, kalian itu telanjang, maka mintalah pakaian kecuali aku berikan pakaian, dan mintalah. Makanya Allah SWT jadikan pakaian itu sebagai pemberiannya. Allah yang menurunkan pakaian dari langit untuk menutupi diri kalian, Nah, termasuk pakaian dengan amal saleh. Ada pakaian zahir, ada pakaian batin kita. Pakaian zahir yaitu menutupi badan kita. Pakaian takwa yang menutupi batin kita. Maka mintalah kepada Allah SWT, pakaian aksukum, aku akan berikan kalian pakaian. Kemudian wa ya ibadi, ulang lagi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an faghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian setiap malam berdosa. Subhanallah, Allah ingatkan kalian tiap siang malam berdosa, tapi jangan putus asa, saya mengampuni semua dosa apapun saya akan ampuni, dengan syarat kalian fastaghfiruni, dengan syarat kalian berminta ampun kepadaku.
aghfir lakum, aku akan ampuni. Dan minta ampun ini bukan hanya sekedar ucapan, apalagi kalau itu dosa yang besar, maka harus ada ya dosa atau taubat atau istighfar yang benar. Itu ada dengan 5 syarat. Yang pertama, ikhlas, bukan karena ngambil muka. Kan ada orang sudah hijrah tapi diadakan konferensi pers bahwa si Dasman sudah hijrah. Rupanya hijrahnya tidak joleh hijrah. Kadang justru menjadi sebab kebatilan pula, yang menjadi penebar-tebar kebatilan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu berikhlas, bukan karena mengambil nama dan apalagi untuk mencari kepentingan dunia. Ya, masyaallah kiram. Yang kedua adalah menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Ia menyesali perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah meninggalkan. Meninggalkan. Kalau dibuat ya tidak taubat, taubat sama ladurnya. Nah, yang keempat adalah berazam untuk tidak kembali lagi. Bukti berazamnya kalau komunitasnya komunitas maksiat, keluar dari komunitas itu. Ya, tidak bisa kita bebas kecuali dengan keluar daripada keluar. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah menyanyi ganti dengan yang lebih baik. Sebanyak ini manusia, masa kita takut kehilangan orang yang tidak sehat akalnya, yang tidak sehat amalnya? Mudah sekali. Apa gunanya orang banyak tapi merusak? Lebih baik sedikit tapi memperbaiki dan menyelamatkan kita. Makanya ada yang bertobat itu disuruh di tempat itu orang buruk perangai semua pindah, disuruh pindah ke suatu negeri yang orang-orang tempat tinggal orang saleh yang beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka dia pergi. Ini jujur dia. Yang kelima adalah taubat sebelum terlambat. Taubat sebelum terlambat. Kapan terlambatnya? Biarlah nafas sudah di tenggorokan, sudah ada taubat lagi. Atau di saat mentari terbit dari barat, sudah ada taubat. Ini 5 syarat ini mesti dilakukan oleh seseorang yang ingin dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak ada, bagi saya tidak ada gunanya untuk saya. Semua yang saya minta kepada kalian itu adalah untuk kalian sendiri. Seperti di ujung hadis nanti itu, perkataan Allah SWT, oleh sebab itu kalian tak akan dapat bermanfaat kepadaku. Walan tablughu ya ibadi afwan la turudu afwan wa ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Sebagaimana kalian tidak bisa mendatangkan manfaat bagiku, kalian juga tidak bisa mendatangkan mudarat kepadaku. Siapa kalian? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di mana sekarang? Di bumi. Allah di mana? Di atas. Macam awak nak menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke atas? Apalagi yang lebih payah kalau Allah tidak jelas di mananya. Itu tambah tidak bisa kita memberi manfaat kepadanya. Tidak bisa juga memberi mudarat kepadanya, karena tidak ada yang bisa sampai kepadanya. Jelas? Jadi oleh sebab itu jangan sama sekali membayangkan ada sebagian orang Allah itu terpuji karena kita puji, kalau tidak terpuji katanya. Auzubillah. Ini kekufuran, auzubillah. Ada yang bilang Allah takut sama logika katanya. Allah takut sama logika dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya orang kufur dari dulu sudah ada. Yang ngaku Tuhan juga sudah banyak kan. Ya, masing-masing punya ada pengikutnya sampai hari kiamat akan ada. Nanti akan ada Dajjal, banyak pengikutnya enggak? Banyak. Pengikutnya ada Dajjal banyak. Antum mau ikut Dajjal? Enggak. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi. Lau anna awalakum wa akhirakum, andainya dari orang pertama sampai orang terakhir. Wa insa, kemudian Allah tadi Allah menggambarkan kalian tidak guna bagi saya, baik
bermanfaat dan tak ada yang perlu saya khawatirkan dari kalian. Semuanya dalam kendali saya semuanya. Taib. Kemudian Allah nak tunjukkan pula kekayaannya seperti apa yang dia miliki. Ya, supaya tidak takut kita meminta. Kalau tak banyak bodoh minta kan itu. Ya, abi, masalahnya kita kan minta kodok pakai proposal kayak bupati kan. Ya bupati, tahu alasannya ndak ada. Ndak ada anggaran. Sudah itu malah dia sodok dimanapun pasti alasan tidak ada anggaran. Sudah itu balabia. Iya, payah mobil. Jadi kamu sepitilan awal pun tidak dapat mobil doang. Allah Ustaz. Jadi perencanaan kadang salah rencana. Nya ibarat contoh orang kita nak makan. Ya, contoh orang puasa. Itu kan babuko, nampak cinu boleh jual, nampak kuabu boleh jual, nampak pical boleh jual, nampak kerupuk boleh ya, kerupuk 5 bangsa dulu. Kerupuk ubi, kerupuk topung, kerupuk jangik, kerupuk udang, kerupuk ikan boleh sodok. Kasan sabungku tidak habis. Jadi itulah. Jadi itu je dalam buat anggaran perencanaan. Oso kata buat sodok sudah itu tidak jadi. Kadang wadah lagi nek bantah-bantah tu boleh turun. Bantah bertumbuk lagi. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Allah SWT nak tunjukkan, jangan khawatir kalian minta seperti apa. Allah begini, coba lihat. Andainya orang pertama sampai orang terakhir, manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Andainya semua kalian ni seperti Nabi Muhammad, semua takwanya. Gitu ya, ala atqa qalbi rajulin minkum, orang yang paling bertakwa seperti orang siapa yang paling bertakwa? Rasulullah SAW. Andainya manusia semuanya hatinya bertakwa seperti Nabi SAW, apa kata Allah SWT? Mazada dzalika fi mulki syai'a, tak penambah sedikit pun pada kerajaanku. Jadi tidak ada kepentingan Allah di sini. Ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, andainya seluruh kalian jin manusia dari awal sampai akhir ya durhakanya seperti Fir'aun semuanya seperti Fir'aun, itu juga tidak mengurangi mana qadzalika min mulki syai', juga tidak mengurangi kerajaan Allah tabaraka wa taala. Gimana kan mengurangi? Allah kalau nak menghilangkan kita tinggal mengatakan kun fayakun, nastabdil qauman ghairakum, saya ganti kalian dengan kaum yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian Allah katakan lalu, ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum, andainya orang pertama sampai orang terakhir, wa insakum manusia dan jin, kamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri di satu tempat tanah lapang. Fasa'aluni, semua mereka meminta. Fa'ataitu kulla wahidin kulla insanin mas'alatahu, setiap orang saya berikan apa yang dia minta. Kalau antum apa kira-kira minta kini? Hah? Ya. Pokoknya semua minta yang terbaik yang dia minta. Nah, makanya tidak perlu segan-segan minta sama Allah SWT. Asal yang diminta jangan berlebihan. Ya Allah, jangan sampai ada yang hidup di dunia kecuali saya sendiri. Atau tidak ada cerita. Ya. Atau jangan sampai ada orang kafir satupun di dunia. Ada? Tidak juga berlebihan kita. Atau tolong jangan ampuni dosa mak saya nya. Apa itunya? Entahlah macam-macam. Itu tidak, itu zalim namanya. Selama tidak ada zalim, qati'atur rahim, dan doa tidak sesuatu yang menimbulkan dosa, Allah kabulkan. Nah, itu mana qasazalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Takkan mengurangi perbendaharaan yang ada padaku kecuali seperti masukkan jarum ke dalam samudra yang luas. Nah, kalau gitu ini dengar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, yang menentukan akhir daripada ending daripada apa yang kalian lakukan itu adalah amal-amal kalian.
Jangan bayangkan amal ini menguntungkan Allah. Bukan. Jangan bayangkan durhaka akan merugikan Allah. Bukan. Innama hi amalukum. Amal-amal kalian. Uhsiha lakum. Aku hitung semuanya untuk kalian. Tadilah dimulai kan, kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan tidak dilebihkan sesuai dengan yang dituliskan. Kadang-kadang Allah hapus pula. Kalau dosa Allah yang hapus, tapi kalau pahala kita yang hapus. Iya tak? Kalau dosa Allah yang hapus. Awak wuduk dihapusnya dosa kita, tapi kalau pahala awak yang hapus karena riak tadi. Alun taqallul musajilah labasabui. Jadi hati-hati. Makanya amal saleh cepat dilupakan saja, apalagi bagi awak yang suka bacito. Contoh dia ni lah. Nah, kan nanti suka cito. Jak tadi kan aja bacito, Pak. Jadi kalau astagfirullah. Jadi makanya kalau suka begitu cepat dilupakan amal itu. Amal soleh jangan dibaca-baca lagi. Tapi kalau dosa ingat terus, karena akan semakin membuat kita takut dan khawatir kepada hisab Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kalau Allah yang menghitung, tak akan ada yang luput, tidak akan tertinggal, tidak ada yang tersisa, tak ada yang akan dilalaikan. Thumma ufikum iyaha. Kemudian aku sempurnakan hisabnya dari kalian nanti. Wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah yang akan sempurnakan nanti pada hari kiamat itu, karena dia datangkan para nabi, datangkan para saksi semuanya. Kitab-kitab dibentangkan. Nah, saat itu sempurna semuanya, tidak ada yang tersisa. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang temukan kebaikan dalam catatan itu, hendaklah dia memuji Allah. Kenapa kita tidak memujinya? Karena dia selalu berkelebihan untuk kepada kita, memberikan kelebihan, tidak pernah mengurangi hak kita dan tidak pernah membebani kita kecuali yang kita sanggupi. Baik. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau menemukan tidak baik, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Untuk kebaikan Allah lipat-lipat gandakan. Kemudian untuk keburukan Allah tidak lipat gandakan. Kemudian Allah siapkan amal-amal soleh untuk menghapuskan. Tetap juga kita tidak bisa masuk surga. Oleh sebab itu Allah katakan la yaslaha illal ashqa, tak masuk neraka kecuali orang benar-benar melarat, benar-benar merugi, benar-benar sengsara. Apa sebab? Musim keuntungan ugi jual. Contoh Pertamina ugi kan. Awak antri balik, naik tahu yogo. Ugi. Ini bahaya seperti ini semua. Tuh bisa ganti dah. Lama ganti usul kata. Kamu muslimin listrik naik tahu apa dia ugi? Nanti tidak tentu rumusnya, doa ekonomi tentunya. Isu ada tali panjang. Allah Ustaz. Iya, musim ini kan keuntungan berlipat-lipat. Infak 1.000 dibalas seolah-olah berinfak 700.000. Tetap juga kita tidak untung di dunia ini, masuk juga neraka, rugi betul kita. Berarti salah kita. Ternyata infak 1.000 sudah itu masuk koran biaya 1.000. Itu masalahnya. Jadi infak 1.000 tapi biaya marianya 1.000. Itu masalah. Cita amal sedikit tapi biaya menghilangkan amal, menghapusnya itu banyak. Jadi kadang-kadang wadang meliumpik pada meli
kudu, na'udzubillah. Oleh sebab itu, disinilah kita perlu selalu diingatkan untuk selalu menguatkan agar kita tidak lalai dalam beramal, sehingga amal tersebut membuat kita nanti bersyukur ketika bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita nanti tidak menyesal. Oleh sebab itu, maka selalu kita pesankan, jangan lupa selalu tempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh dari beliau. Ya, jangan jauh-jauh dari beliau. Ya, kalau bisa, pokok mana toga, situ toga. Mana duduk, situ duduk. Mana makan, situ makan. Mana nikah, tidak, itu khusus kaum muslimin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan bikin jalan sendiri, baik dalam keyakinan maupun dalam amal-amalan. Bikinlah seperti Nabi atau yang seperti diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terpengaruh oleh syubhat yang mengatakan ini lebih baik atau mungkin seperti yang dikatakan Nabi atau dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, dengan cepat menjaga keikhlasan dan tidak perlu untuk merendahkan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu. Itu apa tuh? Iya tuh. Surah Al-Kahfi itu surah Saba. Aduh, ya. Iya. Di Al-Kahfi kan ada juga. Nah. Tuh. Nah, iyalah. Tuh apa contoh gini? Panjang sih tuh. Kalau wajah tadi mah. Nah. Nah. Ini panjang deh seketek. Nah, nama cinta panjang tuh. Ini, nanti ambil surah Al-Kahfi, ambil baca terjemah ya, insyaallah. Atau sudeko lah kan, insyaallah. Sudeko lah ya. Nah, apa? Sudah isa. Baik, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.